Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhadaratahum munkasifah. Nahmaduhu jala alal in'ami bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan yaitu tentang taubat. Menurut bahasa, taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Artinya kembali dari perbuatan yang salah kepada yang benar, dari perbuatan dosa kepada perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan dosa, kembali melaksanakan perbuatan yang baik. Itu arti kata taubat. Bagaimana arti taubatan nasuha? Al-Quran menerangkan bagaimana taubatan nasuha. Maksudnya, taubatan nasuha yaitu taubat yang setulus-tulusnya atau taubat yang semurni-murninya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yuhsiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyil karim. Para pemirsa rahimakumullah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila berbuat dosa atau mendolimi dirinya sendiri, maka dzakarullahu fastaghfaru lidunubihim, dia mengingat Allah dan dia memintakan ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan perbuatan dosa atau dia tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Taubatan nasuha itu adalah maksudnya taubat yang semurni-murninya atau taubat yang tulus dalam hati yang paling dalam, dan dia tidak akan mengulangi dosa yang pernah diperbuatnya. Dalam hal ini, taubatan nasuha ini harus konsekuen dengan beberapa syarat, di antaranya yaitu dia tidak akan mengulangi dosa yang pernah dilakukannya. Walaupun dia banyak godaan, walaupun dia banyak rintangan, tapi dia tetap akan konsekuen, akan tetap menjaga dia dalam perbuatan dosanya, karena dia tulus ingin kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, yaitu dia merasa menyesal terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Berbuat taat kepadanya, dia tidak akan mengulanginya lagi, dan dia akan menyesal terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, yaitu perbuatan dosa yang pernah dilakukannya ditinggalkan. Dia memperbanyak amal kebaikan di akhir hayatnya. Dia melaksanakan perbuatan baik dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Dia ingin menembus perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Dan dia konsekuen dengan apa yang dilakukannya. Dan dia tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Itulah yang dimaksud, yaitu taubatan nasuha. Orang yang paling baik yaitu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena manusia pasti semuanya berbuat salah. Tapi orang yang baik
yaitu apabila dia melaksanakan atau melakukan dosa, maka dia akan segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjauhi perbuatan dosa dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi dosa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, maka kita jangan merasa kita banyak dosa. Kita kadung terlalu banyak dosa, mungkin Allah tidak bisa mengampuni. Kalau kita dosa sebanyak atau sebesar gunung, ampunan Allah lebih dari sebesar gunung. Makanya kalau kita dalam hati ingin sebenar-benarnya taubat kepada Allah, kita ingin berpindah jalan dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, kepada jalan menuju ridhonya Allah, kepada jalan yang menuju ampunan Allah, maka jangan ragu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun rintangannya, maka kita akan selalu bisa menjaga marwah taubat kita. Para pemirsa rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Karena manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam mengarungi kehidupan sehari-hari mau dikendalikan oleh akal atau oleh hawa nafsu. Kalau kita menggunakan akal, kalau kita dalam kehidupan dikendalikan oleh akal, maka kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menuruti hawa nafsu, maka akan celaka. Maka marilah kita mempergunakan akal kita untuk menuju keridhaan Allah, untuk menuju jannahnya Allah. Dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bekal akhirat. Selain kita sibuk mencari bekal untuk dunia, tapi kita tidak melupakan untuk bekal akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua berada istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita ajak istri-istri kita, anak-anak kita, atau teman-teman kita untuk menuju ampunan Allah, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan istiqomah dalam menghadapi kehidupan dalam kebaikan, dalam berbuat baik, dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya tidak mau celaka, kita ingin selamat, ingin bahagia dunia dan akhirat. Semua husnul khotimah dan diberi akhiri kehidupan akhir yang baik. Sekian saja dari Al-Fakir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.